Assalamualaikum. Pintu gerbang kerajaan gaib. Tepat di atas awan yang menyelimuti Jawa Timur, tersembunyi sebuah dunia yang nyaris terlupakan oleh zaman. Bukan kota dengan jalan raya, rumah-rumah, ataupun pasar yang ramai oleh aktivitas manusia, melainkan sebuah kota yang dibangun dari batu, doa, pertapaan, dan perjalanan panjang menuju kesempurnaan jiwa. Salah satu puncak suci yang mengelilingi Gunung Pawitra, sebuah gunung yang oleh masyarakat Jawa kuno dipercaya sebagai miniatur Mahameru atau gunungnya para dewa. Mereka membangun tempat pertapaan, mereka membangun tempat pemujaan, dan perlahan lahirlah sebuah kota spiritual yang tersembunyi di atas langit. Dan hari ini aku akan menelusuri jejak kota yang hilang itu. Kali ini aku berada di kota spiritual yang berada di atas gunung dan memang sengaja dibangun di atas langit. Dan perjalanan akan segera dimulai. Beberapa hari ini ya, aku melakukan penelusuran tuh di gunung-gunung teman-teman. Dan ini salah satunya di konten kali ini penelusuran di Gunung Penanggungan, lebih tepatnya Gunung Gejamungkur ya. Nah di sini itu terdapat banyak peninggalan guys. Yang pertama itu ada Candi Wayang di pos 2 hingga sampai pos 11, yaitu puncak gajah ya, puncak gajah. Nah di sini tiket masuknya itu seharga 15.000 teman-teman. Parkirnya berapa mas? 10.000. Parkirnya 10.000 ya? Iya. Parkirnya 10.000. Wah, jadi 25.000 masuk sini. Dan kita ngopi dulu guys. Di sini aku tidak sendiri, ada Bokutan Pring dan Cakra Panorama. Nah, jadi kita nanti melakukan pendakian ke Gajamungkur ya, bukan ke Gunung Penanggungannya. Jadi katanya kalau dilihat dari sumber-sumber informasi yang terkait itu, Gunung Penanggungan ini merupakan miniaturnya Gunung Mahameru. Miniaturnya, dan di situ terdapat ribuan peninggalan kerajaan zaman dulu teman-teman, termasuk kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram. Mataram kuno apa Mataram Islam mas? Kuno ya. Mataram kuno Ya. itu ya. Jadi peradabannya itu di sini tuh ada 4. Oke. Pertama dari Kanjuruhan. Itu adalah kerajaan tertua di Jawa Timur. Tepatnya di Malang Oke. untuk pusatnya. Tapi untuk sebarannya itu sampai ke Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Baru kemudian di Mataram kuno. Nah, disitulah muncul Wangsa ya baru. Dari Mataram kuno ke Kahuripan, ke kerajaan Majapahit, Singosari, kerajaan Majapahit, baru ke Mataram Islam. Bukan Mataram kuno ya? Dulu Mataram kuno ya? Iya kan? Pertama kali. Dari Kanjuruhan. Awalnya Kanjuruhan, itu oke. asli kerajaan Ya. di Jawa Timur. Oke. Baru Mpu Sendok membawa Kerajaan di Jawa dari Tengah ke dipindah sini, ke Jawa Timur. namanya ya. terkenalnya dengan Mataram Kuno. gitu. Baru ke Kahuripan, Erlangga itu, ke Singosari, Majapahit, baru ke Mataram Islam. Oke, terakhir tuh ya. Jadi makanya itu di sini terdapat banyak peninggalan, 1001 peninggalan di sini guys, termasuk dari sejak pertama kali kerajaan Mataram kuno itu bermukim di sini hingga dengan Mataram Islam terakhir ya. Dari Terakhir Wangsa ya. Sailendra Wangsa Sailendra di Jawa Tengah, ya, Mpu Sendok ke Jawa Timur, sudah masuk ke Jawa Timur. Membawa Wangsa baru, Oke. Wangsa Rajasa. Oke. Jadi banyak banget peninggalan di sini yang belum ditemukan sampai dengan saat ini. Ada berapa kira-kira mas yang belum mas? Masih banyak ya? Masih banyak pak. Belum tahu ya. Masih banyak yang belum kebuka itu. Dan bisa jadi di Gunung Penanggungan ini dulunya memang sebuah apa ya, kayak pusat ya. Pusat pak ya. Sentralnya atau kiblatnya Iya, kiblat. di Mataram Hindu. Kiblatnya Mataram Sampai Hindu ke ya. Majapahit. Mataram Hindu ini Mataram kuno teman-teman. Jadi Penanggungan kebanyakan ini ya. sendiri kan punya nama kuno toh. Ya.
Jadi nama Gunung Penanggungan itu Pawitra. nama kunonya Pawitra. Miniaturnya, Pawitra itu sentral. miniaturnya Mahameru ya. Ya, miniaturnya Mahameru yang merupakan gunung satu-satunya di Indonesia yang unik karena mempunyai 8 anak gunung seperti semesta. Itu sebenarnya sudah masuk di ini kan, sudah masuk Kajian. di Prasasti Cungrang. Oh iya. Prasasti Cungrang itu berada di Pasuruan. Hmm. Itu ada 3 wilayah yang dinamakan 3 wilayah istimewa, termasuk Cungrang itu sendiri yang ada di Pasuruan sana. Ya. Terus kemudian salah satunya adalah Gunung Pawitra yang disebut Gunung Seribu Candi atau Oh. Pawitra. Itu ada di Prasasti. Ada semua ya. Ada. Kalau tempat-tempat rumah itu sebenarnya di situ juga banyak Pak. Di Mbah Holipa itu permukiman semuanya. Sementara itu, obrolan bersama warga sekitar perlahan membawa aku mengenal lebih jauh tentang gunung yang akan aku daki hari ini. Menurut cerita warga, kawasan Gunung Gajah Mungkur memang sejak dahulu dikenal sebagai kawasan yang sakral dan mistis. Dan untuk menaikinya kita melewati kandang-kandang kambing dan beberapa rumah warga yang bermukim di dusun Telogo ini guys. Ya, dari pos pendakian ya menuju ke pos 1 itu jaraknya mungkin bisa terbilang lumayan ekstrim teman-teman. Tujuan pertama adalah pos 1, jaraknya sekitar kurang lebih 500 meter dari base camp. Meskipun terdengar dekat, jalur yang harus dilewati terus menanjak mengikuti lereng Gunung Gajah Mungkur. Sesekali aku berlari untuk mengatur napas sambil menikmati suasana hutan yang masih sangat asri. Ya, kita santai dulu di situ di warung. Sekitar 20 hingga 30 menit berjalan, akhirnya aku tiba di pos 1. Menariknya, di sini terdapat sebuah warung kecil yang menjadi tempat favorit para pendaki untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Ini di pos 1 ya. Nah, ini saya kebetulan ketemu dengan salah satu jupel dari jupel provinsi ya. Iya. Oke, namanya siapa Mas? Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Oke, Mas, selama sampai bekerja di sini ya, selama 7 bulan ini ya, Iya, 7 bulan. apa yang Anda alami ketika berkegiatan di Gunung Gajah Mungkur ini, Mas? Ada sesuatu hal yang aneh apa? Ya sebelumnya ya di Candi Kerajaan itu seperti itu, berbunyi gamelan, ada suara gajah, itu memang dari warga sekitar dari dulu memang ada gitu, bunyi-bunyi dari itu. Suara gajah. Gamelan, Heeh. orang gamelan dari Candi Kerajaan. Oh, dari Candi Kerajaan sama Candi Gajah Mungkur. Iya. Dari pos 1, perjalanan menuju pos 2 terasa jauh lebih ringan. Jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 500 meter dengan jalur yang relatif landai dibanding sebelumnya. Pepohonan besar mulai mendominasi pemandangan di sepanjang jalur. Suasana hutan terasa semakin tenang. Dan tidak lama kemudian aku tiba di situs pertama yang cukup terkenal di kawasan Gunung Gajah Mungkur. Aku tiba di persimpangan jalan. Kalau ke kanan ke Candi Kerajaan ya. Dan kalau ke kiri ke Candi Wayang, teman-teman. Ini gerbangnya. Menariknya, Dan di pos 2, ketika aku tiba di warung lokasi, lagi, guys. suasana justru terasa begitu hidup. Ada seorang warga terlihat sedang mengadakan selamatan dan menyediakan makanan Banget, untuk Mas. para tamu yang hadir. Gulanya situ ya. Aku pun dipersilakan untuk ikut menikmati hidangan dan secangkir teh hangat yang tersedia. Makan. Ya, barusan Bapak ini kan tumpengan, nggak habis. Oh, gitu. Dimakan lagi nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Dimakan Siap. daripada dibawa ke bawah lagi. Gitu ya. Iya, Oke, siap. Jadi barusan ada yang tumpengan. tumpengan di sini. Oke, oke. Dalam rangka acara saya Pak ya, Ya. pertama saya kan selama 22 tahun ditugaskan di sini di Candi Gajah. Setelah itu kita ditugaskan ke Candi Belahan. Itu selama 2,5 tahun. Itulah setelah itu 8 Januari kemarin 2025 saya dialih tugaskan ke sini. Jadi itulah saya rasa bersyukur saya
Satu, yang kedua kirim doa sama leluhur, dan yang ketiga itu kita berdoa sama-sama agar semua jupel di wilayah Penanggungan itu diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, tabah. Sudah, itu tujuan saya. Tujuannya itu. Iya. Selain itu ya pada umumnya pada semua pengunjung kita jaga kebersihan atau jaga kesehatan. Masih banyak Banyak loh. Masih. Masih utuh loh Pak. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kampring. Woi, Mantap men. makan. Kita makan dulu ya. Jadi situs Candi Wayang ini berada di ketinggian sekitar 1007 mdpl ya. Candi Wayang sendiri diperkirakan berasal dari masa akhir Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Nama wayang diberikan karena adanya relief dan bentuk pahatan yang menyerupai tokoh pewayangan khas Jawa. Para arkeolog menduga situs ini digunakan sebagai tempat ritual maupun media pembelajaran spiritual melalui kisah-kisah pewayangan yang syarat akan filosofi kehidupan. Dan disinilah kemungkinan para resi dan pertapa Majapahit dahulu merenungkan kisah-kisah tentang kebijaksanaan, pengorbanan, dan perjalanan manusia menuju kesempurnaan hidup. Ya warga sini kemarin kayak di situ di atasnya itu kan ada gua juga ditemuin malam, siangnya dicariin lagi tuh nggak ada ya. Gua apa ini? Gua... Ya nggak tahu belum ada penamaan. Kemarin bukanya apa malam, nemunya itu malam, siangnya itu nggak ada. Kembali ada yang pakai pita, tempatnya apa itu? Sudah dikasih tanda nih. Nah tadi tanda itu siangnya di situ lagi itu nggak ada. Kebanyakan kayak gitu di sini. Jadi semua peninggalan di sini itu terpendam ya Mas? Nah masih terpendam. Jangan-jangan kalau Gunung Penanggungan ini dipugar, Nah itu mungkin terdapat Candi semua. iya Gak bentuk gunung. nah, kerajaan kota. ya iya. kota kalau Kota, sekarang kan ada kayak Bali desa, Bali dusun, Hmm. terus perkampungan warga kan kayak gitu. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Candi Kama. Jarak yang harus ditempuh sekitar 300 meter dengan jalur yang kembali menanjak cukup tajam. Oh, ini ada sebuah bangunan yang tepat berdiri di pinggir dari tebing ini ya. Itu Gunung Penanggungan. Terus itu udah gunung apa lagi kurang paham. Nah ini dia yang menjadi perhatian teman-teman. Assalamualaikum. Jadi bangunan ini seolah-olah kita tuh masuk ke sebuah kerajaan yang sekarang ini tertimbun oleh bebatuan dari Gunung Penanggungan ini ya. Wow. Assalamualaikum. Wow. Nih kayak gini. Candi Kama atau yang dalam kajian arkeologi sering disebut sebagai Candi Kama IV dipercaya sebagai salah satu tempat pertapaan pada masa Majapahit. Lokasinya yang tersembunyi dan jauh dari keramaian membuat tempat ini sangat cocok digunakan untuk semedi dan meditasi. Di kawasan ini pula berkembang cerita turun-temurun mengenai keberadaan gerbang gaib yang konon pada waktu-waktu tertentu sebagian orang mengaku melihat orang-orang berpakaian kerajaan masuk ke gerbang gaib itu. Cerita ini merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat yang berkembang dari generasi ke generasi. Jadi ini di lereng Gunung Penanggungan teman-teman. Ya mungkin dulunya di sini merupakan sebuah kerajaan ya. Kerajaan yang sudah terpendam gitu dan tertimbun oleh batuan-batuan raksasa sehingga akses masuknya terbuntu. Dan memang di sini terdiri dari tumpukan bebatuan candi juga untuk tangga-tangganya ya. Kayak gini. Di batuan andesit guys, ya. Kayak gitu. Jadi berundak gitu. Kalau dilihat dari jauh
Nah, itu seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Kuwendeng. Dan pintu tersebut, gerbang tersebut langsung menghadap ke Gunung Penanggungan, guys. Gila. Jadi Candi Kama ini sebenarnya adalah namanya Gua Rantai, teman-teman. Tempat yang dipercaya zaman dulu itu digunakan sebagai ruang pertapaan para resi dan pendeta Hindu. Ya, berbeda dengan candi yang digunakan untuk kegiatan ritual bersama ya. Dan gua pertapaan ini digunakan untuk semedi secara individu dalam jangka waktu yang cukup lama, teman-teman. Lokasinya yang cukup sepi, dingin, dan jauh dari keramaian yang dianggap mampu membantu seseorang mencapai konsentrasi spiritual yang lebih tinggi. Dan hingga saat ini banyak peziarah yang datang untuk berdoa atau melakukan tirakat di sekitar lokasi tersebut. Loh, ini kayak makam ya. Ini nisan, guys. Nisannya ini terbuat dari batu andesit loh. Gak tahu ini makam siapa. Nah, ini juga ya nisan ya. Jadi makam Islam yang sudah cukup lama, yang sudah ada sejak akhir era kerajaan Majapahit, guys. Tuh seperti itu bentukannya makamnya ya. Nisan kepala dan kaki. Ya, di sini aku sudah berada di Candi Gria. Oh, Gria ya. Ya, ini apa nih? Ini apa ini? Ini menara. Oh, ini menara. Iya. Menara apa, Mas? Ya, dulu buat apa, melihat arah kiri, kanan, barat. Jadi hancur kayak gini loh, teman-teman. Nah, jadi bukan ini batu Longsor. longsoran ini ya. Iya. Sampean asmanya siapa, Mas? Samsul Arifin. Mas Samsul ya. Nggih. Bekerja di sini. Di Jatim, di provinsi Sebagai cupel. Jubel. Oke, ini dalam rangka apa, Mas? Pembersihan, Heeh. bersihin area dan ya menjaga di sini. Ini kan menaranya. Ya. Menara. Terus itu kan Candi Grianya. Ya. Ini merupakan satu komplek berarti ya. Satu Kemungkinan dulu satu komplek. Terus sekarang terpisah. Ini Terpisah. baru kebuka 1 tahun ini. Tuh, ini barusan. Ya, baru Oh, kebuka. tapi kebukanya tuh dalam ya kayak gini nih, bukan gini aja. Hancur gini. Iya. Jadi ini Candi Gria. Kalau ke sana itu ke Gajah Mungkur ya. Ini sudah dibentuk kayak gini ya. Ini kayak tombol gitu, guys, yang keluar sehingga menjadi kayak ukiran-ukiran yang menandakan dulu di sini ada sebuah ukiran yang besar banget gitu ya. Jadi kalau aku duga ya, Candi Gria ini berfungsi sebagai rumah tinggal bagi para pertapa atau pendeta yang melakukan aktivitas spiritual di kawasan Gunung Gajah Mungkur di lereng Gunung Penanggungan. Ini kalau digali sampai ke bawah seluruh dari pegunungan Penanggungan ini, aku yakin terdapat istana yang mengelilingi Gunung Penanggungan ini ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan belalai yang melingkar. Aduh, sudah rusak ya karena faktor alam. Dan anehnya di sini terdapat sebuah makam, guys, yang berdiri di atas Candi Gria tersebut, teman-teman. Ini dia makamnya. Wih, serem ya. Oh iya, makam loh ini. Ini nisannya, ini kepalanya, dan itu kakinya ya, teman-teman. Karena kepala ini lebih tinggi daripada kaki. Wah, ini makam siapa ini? Makam misterius yang tidak bernama.
lanjut ke lokasi selanjutnya. Di sini ada sebuah makam yang bernama Mbah Khalifah atau Mbah Lifah, tokoh yang dipercaya sebagai penyebar agama atau penjaga di kawasan ini ya teman-teman. Pada masa setelah runtuhnya Majapahit, dan hingga sekarang belum ditemukan catatan sejarah resmi mengenai siapa beliau, identitasnya siapa, hingga kisahnya lebih banyak berasal dari tradisi lisan masyarakat setempat. Geser ke Watu Jolang ya. Jadi melewati hutan, semakin masuk lagi ke dalam hutan setelah mereview sedikit Candi Kriya. Wow. Jadi Watu Jolang ini teman-teman merupakan batu yang membujur ya, atau melintang, yang terdiri dari tumpukan batuan besar yang dulunya digunakan sebagai altar pemujaan. Dan inilah salah satu situs yang paling menarik perhatian aku selama perjalanan ini. Watu Jolang berupa batu besar yang berada di lereng Gunung Gajah Mungkur dan menghadap langsung ke arah lembah di bawahnya. Banyak peneliti menduga lokasi ini dahulu digunakan sebagai altar pemujaan atau tempat pelaksanaan ritual terbuka pada masa Majapahit. Dugaan ini semakin kuat karena di beberapa bagian batu ditemukan pahatan serta tulisan menggunakan aksara Kawi kuno yang bertuliskan Ra, Ya, atau Wa. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa Watu Jolang bukanlah sekedar batu biasa di tengah hutan, melainkan bagian dari kompleks spiritual besar yang pernah hidup di lereng Gunung Pawitra. Memang bernama Jolang ya, Watu Jolang, karena menjulang sepanjang area ini teman-teman, dan terdiri dari tumpukan batuan besar yang digunakan oleh para terdahulu sebagai altar pemujaan. Nah, di sini ada relief struktur yang memang berbentuk seperti relief gajah guys. Ini matanya, ini gadingnya ya, dan ini belalainya ya, kayak gitu ya, paham ya. Jadi di sini teman-teman paham semua ya, kelihatan ya, ini matanya, ini gadingnya, dan ini belalainya. Oh, mana Pak? Mana Pak? Oh iya. Terus sampai Saraklopo. Sampai Saraklopo itu ya, garis itu ya? Ya garis itu. Oh, Saraklopo ke sana ya? Udah diresi, udah dibuka. Jadi jalur kuda tersebut memang melintang seperti Baikon Bakar. Baikon Bakar. Ya, bener ya? Ya benar. Oke, sampai ke Saraklopo ya. Ya. Wah. Kan kelihatan Mas. Iya, ini loh teman-teman. Kita kasih tahu ya. Nah, ini aku videoin biar deket guys. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Kelihatan ya. Oke, Pak. Nah, itu dia jalurnya. Jadi jalur kuno ini merupakan jalur kuda yang membentang hingga Saraklopo. Saraklopo ini memang bukit teman-teman. Assalamualaikum. Peninggalan kuno yang dilupakan. Nah, lihat ya, relief-relief seperti ini diukir di batu guys. Nih, diukir di batu, cantik banget loh. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada relief lagi teman-teman yang menandakan sebuah cerita ya di sini ya. Jadi candi kerajaan ini adalah candi terbesar ya, situs terbesar di Gunung
Gajah Mungkur guys, dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai candi kerajaan karena ukurannya dan susunan batuannya yang jauh lebih besar dibanding situs-situs lainnya ya teman-teman. Jadi gimana Kang menurut jenengan lokasi tersebut ya? Jadi di sini itu kan merupakan, kalau menurut aku ya, merupakan museum terbuka peninggalan kerajaan Majapahit ya, di mana sejarah, spiritual dan alam berpadu menjadi satu di kawasan ini. Nah, ini kan candi kerajaan ini kan merupakan candi yang terbesar ya di kawasan Gunung Gajah Mungkur. Anak Gunung Penanggungan. Anak Gunung Penanggungan. Tuh, Dan Gunung Penanggungannya. Tuh tepat di situ guys. Dan itu candi kerajaannya di sana. Nah, jadi di sini bisa jadi ya, dulu itu candi kerajaan ini merupakan istana, iya kan? Karena aku lihat di sana itu masih banyak peninggalan-peninggalan yang tertimbun loh. Iya kan, kalau melihat dari tebaran material lepasnya ya, itu mencapai di kisaran 500 meter. 500 meter dari titik ini, dari titik kerajaan ini. Itu tebaran materialnya. Cuman kan mungkin saya juga bingung ya, bingungnya tuh ada insiden apa, ada kejadian apa dulu gitu loh. Apakah Gunung Penanggungan itu di zaman kerajaan pernah meletuskah, atau mungkin ada gunung yang lain yang menimbun atau membuat peninggalan atau candi-candi di sini tuh rusak begitu ya? Iya. Karena tingkat kerusakannya itu parah, Kang. Parah ya? Parah. Hampir dari 70% material candi ataupun panel-panel candinya itu sudah lepas, tidak pada posisi aslinya. Hancur lah ya, berserakan kemana-mana itu. Ada apa gitu loh. Bisa jadi sih Gunung Penanggungan ini pernah meletus pada masanya, karena terlihat ya itu batas vegetasinya. Ya, itu kan terdiri dari kayak bekas, kayak ada keluar lahar-lahar itu loh. Bekas jalan lahar-laharnya tuh bagi banyak. teman-teman yang sudah pernah muncak di Gunung Penanggungan, itu kan memang sudah tidak ditumbuhin rumput sama sekali. Iya, sama sekali. Ada apa, suhu panas begitu yang membuat rumput-rumput di sana tidak bisa tumbuh dengan subur. Nah, betul sekali. Ya, itu sih yang menjadi pertanyaan besarku ya di dalam ini hatiku ini. Batinku nih, ada apa sih sebetulnya? Iya. Kenapa hampir keseluruhan candi di Gunung Gajah Mungkur, Gunung Bekel maupun Gunung Saraklopo ataupun di Gunung Penanggungan itu sendiri rusak, tingkat kerusakannya ini parah gitu loh. Jadi memang dulu memang bener kalau terjadi letusan yang cukup dahsyat. Kalau melihat dari beberapa sumber begitu ya. Artinya obrolan-obrolan dari para peneliti maupun para pegiat sejarah, katanya sih ada 3 faktor gitu. Satu memang faktor dari alam, mungkin itu bencana, ya kan, ataupun letusan gunung. Yang kedua itu adalah memang sengaja dirusak oleh peradaban ataupun zaman selanjutnya. Kita tidak tahu, tidak menyebut siapa itu gitu ya. Karena kan ya yang namanya sejarah begitu ya, ataupun apalagi kita dijajah dengan sekian ratus tahun, siapa sih yang namanya penjajah itu mau memulihkan kepribadian bangsanya? Nggak mungkin, pasti merusak begitu ya, dengan mungkin dengan cara merusak peninggalan-peninggalan leluhur kita begitu ya. Dan yang ketiga adalah ada unsur gaib begitu. Ada unsur gaib, ada unsur mistisnya. Barusan kan kita sudah wawancara nih Pak Irul. Ada temennya yang menemukan situs, menemukan gua yang ada hubungannya dengan tempat bertapanya para leluhur. Sudah ditandain, sudah dikasih pita begitu ya. Karena proses penemuannya di malam hari, dia berencana besoknya ajalah dipugar begitu ya. Besoknya apa yang terjadi? Hilang itu situs. Nggak ada. Lenyap. Padahal sudah ditandai ya. Sudah ditandai, lenyap. Gitu ya. Jadi itu ya kita tidak bisa memungkiri ya. Hal-hal ataupun interaksi gaib itu pasti ada lah. Betul sekali. Terus ini di sini kan ada tuh batu. Ya, batu-batu candi ini material lepas semua nih. Ini material-material lainnya nih. Nah, ini bagian dari candi itu gitu loh. Bagian dari candi kerajaan ini. Iya, betul.
Jadi memang dulu Gunung Pawitra ini memang pernah meletus pada masanya ya, sehingga lokasi ini tertimbun semua. Tertimbun tuh masih ada tuh. Yang ditemukan itu sudah ada 20, tapi kondisinya masih dalam tertimbun rerumputan ataupun semak belukar gitu ya. Masih belum diekskavasi, masih belum dipugar karena terkendala dari ini medannya yang sulit. Medannya yang cukup dibilang sulit. Oke lah, jadi segitu dulu teman-teman. Video dari aku kali ini berserta teman-teman lainnya. Di sini ada Bokotan Pring dan ada Cakra Panorama. Dan ini video kita terakhir. Dan setelah ini dengan ngopi. Oke, ngopi dulu. Habis gini pulang ya, langsung ke pos 1 ke parkiran. Terus kita makan teman-teman, karena betapa luwenya perut ini yang sudah bergonjang-ganjing selama perjalanan tadi.